saya Sofia Sarmuji. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Zulkifli Abu SE MSI. Jadi di sini saya akan memaparkan atau membahas terkait tugas UAS saya dengan judul pengenalan aset, definisi, klasifikasi, dan pengelolaan menurut PSAK. Dan sub pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 6 sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi aset, yang kedua ada karakteristik aset, yang ketiga ada aset lancar, dan yang keempat ada aset tidak lancar, kelima aset tak berwujud, dan yang terakhir ada pengelolaan aset. Langsung saja mungkin masuk di pembahasan yang pertama, yaitu definisi aset. Jadi di sini ada dua definisi. Yang pertama menurut IASB, aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Sedangkan menurut PSAK, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan untuk atau akan diperoleh perusahaan. Pembahasan yang kedua itu ada karakteristik aset. Jadi aset memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dengan pasti, yang kedua dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan, yang ketiga dapat dikendalikan oleh perusahaan, yang keempat itu diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu. Selanjutnya ada jenis-jenis aset menurut PSAK, meliputi yang pertama satu aset tetap, yang kedua aset tidak lancar, yang ketiga ada aset lancar, dan yang keempat ada aset tak berwujud, yang kelima ada aset keuangan. Pembahasan selanjutnya itu ada aset lancar. Jadi menurut PSAK, aset lancar didefinisikan sebagai aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas yang berkaitan, yang berarti aset lancar ini disajikan lebih dulu daripada aset tidak lancar. Beberapa contoh aset lancar menurut PSAK meliputi kas, setara kas, piutang, persediaan dan surat berharga, serta aset lain yang diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya itu ada aset tidak lancar. Jadi aset tidak lancar ini menurut PSAK adalah aset yang tidak dapat diubah menjadi tunai atau uang tunai dengan cepat atau membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk diubah menjadi uang tunai. Contohnya aset tidak lancar meliputi aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin produksi, serta aset lain yang dimiliki untuk digunakan atau dimiliki untuk dijual dalam waktu lebih dari 1 tahun. Aset tidak lancar disajikan setelah aset lancar dalam laporan keuangan dan tidak disajikan berdasarkan urutan likuiditas. Pembahasan selanjutnya itu ada aset tidak berwujud atau aset tak berwujud. Jadi aset tak berwujud ini menurut PSAK adalah aset non fisik yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki substansi fisik seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Aset tak berwujud memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama tidak berwujud dan tidak terlihat secara fisik, dan yang kedua memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dengan pasti, yang ketiga dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan, yang keempat dapat dikendalikan oleh perusahaan. Pembahasan selanjutnya itu ada pengelolaan aset. Jadi pengelolaan aset menurut PSAK meliputi kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset. PSAK nomor 16 mengatur tentang akuntansi aset tetap yang terdiri dari 6 poin, yaitu pengakuan aset, pengeluaran aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap. Aset tetap merupakan harta milik perusahaan yang digunakan secara terus-menerus dan memiliki peran penting dalam kelancaran operasional perusahaan. Untuk memaksimalkan peranan tersebut, diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset tetap. Mungkin demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya tadi beberapa pernyataan yang
nyambung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.